Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita berjumpanya di channel Kopi Diskusi. Seperti teman-teman ketahui bahwa sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan hajatan 5 tahun sekali pesta rakyat. Konon katanya pesta rakyat ya. Untuk memilih pemimpin kita dan memilih perwakilan kita di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kita membicarakan dulu tentang calon pemimpin pusat, presiden. Seperti halnya yang lain, bahwa calon presiden yang santer terdengar yaitu ada 3 orang dari partai pemenang pemilu 2019, kemudian masih dengan rivalnya tahun 2019, dan penantang baru dari mantan gubernur DKI Jakarta. Ketiga calon ini adalah kader-kader terbaik bangsa yang mempunyai visi misi yang untuk kebaikan Indonesia. Tapi jika diperbolehkan untuk berbicara, Kang Idan ingin berkomentar masih sepi atau masih kurang adanya perang konsep tentang bagaimana nanti Indonesia ke depannya, perang ide dan gagasan, bagaimana Indonesia harus bangkit. Yang 2 tahun kemarin Indonesia diguncang dengan bencana dunia, virus corona yang sangat memporak-porandakan sebenarnya ekonomi global. Kemudian tidak juga terlepas dari bencana, entah itu bencana alam maupun bencana moral. Bagaimana rakyat kita sangat sensitif, sensitivitasnya sangat tinggi jika menyangkut paut soal agama, soal idolanya, kemudian bagaimana kelakuan atau akhlak dari pribadi-pribadinya yang rusak. Anak ayah kandung menyetubui atau istilahnya meniduri anak kandungnya sendiri sampai hamil berapa kali, itu bukti kebejatan moral, jauh dari hukum-hukum agama, dari kesadaran beragama, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kejelekan. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Semuanya mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar, karena agama adalah aturan untuk hidup. Kemudian kembali lagi pada masalah konsep, masih kita lihat bahwa calon-calon pemimpin kita itu masih banyaknya tentang pencitraan, kemudian juga pamer bahwa saya kemarin sudah begini, sudah begitu, sudah seperti ini, pembangunannya seperti ini, datanya ini dan datanya itu, tapi masih tidak ada pembicaraan ataupun gagasan, perdebatan gagasan, pemikiran, ataupun ide untuk Indonesia ke depannya. Yang lalu sudah memang akan berlalu, sudah berlalu,
hanya sebatas menjadi cermin untuk menatap ke depannya. Potensi tentang sumber daya manusianya pun sangat luar biasa. Keunggulan-keunggulan manusia Indonesia itu luar biasa. Namun pemanfaatannya oleh negara itu masih tetap kurang. Seperti halnya contohnya di bidang IT. Waktu karena kami dan pernah berkuliah di IT, di teknik informatika, kemudian setidaknya mengenal dunia perdigitalan, internet, cyber. Waktu itu ada beberapa kriminal yang dilakukan oleh hacker, black hack. Kita mengenalnya di dunia hacker itu black hack, dan ada juga white hack. Kalau black hack itu kemudian memanfaatkan potensi dirinya untuk kejahatan, meretas suatu situs jual beli online. Waktu itu situsnya kalau tidak salah tiket.com, harga tiketnya 1 juta, misalkan dia menghack dan menjualnya ke orang lain hanya setengahnya, sampai bisa mengumpulkan kekayaan cukup besar. Setelahnya diketahui dan ditangkap, tapi saat ini kurang dimanfaatkan oleh negara, dibiarkan begitu saja. Tapi juga pada saat isu Bjorka, hacker luar biasa yang sempat mengguncang dunia percyberan di Indonesia, kami membicarakan A, B, C, dan D. Tapi juga jika ada potensi orang yang dulunya pernah melakukan kesalahan tidak direkrut ataupun tidak dimanfaatkan potensi yang ada, malahan dimatikan karakternya. Kemudian tentang perdigitalan, kita masih banyak menggunakan bantuan ataupun barang dari luar, pemancar ataupun BTS-nya masih banyak yang di luar. Kemudian server, kenapa tidak juga di Indonesia? Dan manfaat yang luar biasa dari Indonesia adalah kita dilalui garis khatulistiwa, sehingga di tengah bumi itu bisa dimanfaatkan untuk satelit. Jadi komunikasi kita itu lebih unggul. Keunggulan udara kita, pertahanan udara kita, banyak satelit ataupun ya betul, satelit luar negeri yang berkeliaran di atas negara kita. Kenapa tidak itu juga dimanfaatkan untuk ditarik pajak masuk? Jika tidak bisa membayar, maka akan dinonaktifkan dari negara kita sendiri. Sebenarnya itu bisa. Itu pernah kami kaji dulu pas waktu masih kuliah. Masih banyak lagi potensi-potensi yang lainnya dari pertahanan. Dulu Pak B.J. Habibie telah bisa menunjukkan bahwa putra bangsa, anak bangsa juga bisa membuat pesawat, merakitnya sendiri dengan nama N250, pesawat teraman waktu itu. Dan Bapak B.J. Habibie dikenal dengan nama Mr. Crack karena mampu menghitung keretakan pesawat itu sampai yang terkecil sehingga meminimalis retakan yang ada di pesawat-pesawat. Sangat banyak keunggulannya, tapi masih kurang dimanfaatkan dengan alasan A, B, dan C. Itu juga pada saat zaman Pak Soeharto kita pernah mempunyai industri mobil Timor, tapi karena desakan dari industri otomotif di luar, sangat disayangkan tidak bisa berkembang dan hanya jadi kenangan belaka. Banyak sekali sebabnya Indonesia bisa masuk ke jajaran negara maju. Sekarang kita masih tertatih. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa lebih bangga lagi menjadi warga negara Indonesia, dan potensi-potensi yang kita miliki bisa dilihat dan juga bisa menjadi nilai
jual, pamor yang tinggi di mata dunia. Itu saja diskusi kita kali ini, pembicaraan kita kali ini di channel Kopi Diskusi. Kebetulan juga ini kopi hitamnya diseruput dulu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berbincang dengan narasumber yang lain yang mempunyai potensi ataupun ilmu yang luar biasa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.